Adegan 1. Ruang keluarga rumah Dian sore hari. Dian duduk di sofa, matanya tertuju ke layar ponsel. Ibu masuk membawa secangkir teh. Dian, kamu sudah makan? Ibu buatkan teh. Ayo kita bicara sebentar. Gak lapar, Bu. Aku lagi sibuk chatting nih sama teman-teman. Tapi kamu harus makan, nak. Kamu juga jarang ngobrol sama ibu sekarang. Ada apa? Bu, aku udah kesal. Gak perlu ditanya-tanya terus. Aku capek diceramahin tiap hari. Ibu cuma khawatir, nak. Dulu kamu selalu cerita apa saja sama ibu. Sekarang rasanya kamu jauh sekali. Bu, aku cuma pengen sendiri. Gak ada yang salah kok. Udah ya, aku mau ke kamar. Dian beranjak pergi, meninggalkan ibu yang terlihat sedih. Ibu menatap cangkir teh yang dibawanya, tak tersentuh. Di hati seorang ibu tak pernah ada jeda untuk peduli. Namun seringkali cinta itu disalahartikan, seolah menjadi beban bagi sang anak. Betapa berat hati seorang ibu yang merasa anaknya semakin jauh dari genggamannya. Adegan 2. Kamar Dian di malam hari. Dian duduk di kasur, telepon genggam di tangannya. Ia sedang melakukan video call dengan teman-temannya, Rina, Mira, dan Sinta. Guys, aku benar-benar gak tahan di rumah ini. Ibuku terlalu overprotective. Aku mau hidup bebas kayak anak-anak yang lain. Aku mengerti, Di. Tapi kan orang tua kamu sayang sama kamu. Bukan cuma pengen yang terbaik. Sayang? Kalau sayang, kenapa selalu menekan aku? Mereka gak ngerti gimana rasanya jadi aku. Aku pengen kebebasan, Di. Capek tiap hari diomelin, disuruh ini, itulah. Benar, apa yang Nina katakan. Setiap orang tua pasti berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Kadang kita yang selalu menganggap nasihat mereka sebagai omelan. Mungkin kamu harus lebih sabar, Di. Aku yakin ibumu cuma pengen kamu aman. Setiap ibu pasti begitu. Tapi aku gak tahan. Rasanya aku kayak gak punya ruang untuk diri sendiri. Mungkin kita harus menempatkan diri kita sebagai ibu, dimana kalau kita punya anak, kita juga pasti akan selalu melindungi anak-anak kita. Ibu saya juga begitu, namun saya selalu berpikir apa yang mereka lakukan pasti demi kebaikan untuk kita. Kamu pernah coba ngomong baik-baik sama ibumu? Percuma, mereka gak bakal ngerti. Kemarahan terkadang menutupi mata hati, membuat cinta tulus orang tua terasa seperti rantai yang membelenggu. Akibat kemarahan yang timbul karena kegelapan batin, ketidaktahuan, hubungan keluarga, persahabatan, dan kasih sayang yang dibangun dengan susah payah akan hancur seketika. Adegan 3. Ruang tamu rumah Dian di malam hari. Ayah baru pulang dari kerja, terlihat lelah. Ibu duduk menunggu di meja makan, wajahnya penuh kekhawatiran. Pak, saya khawatir sama Dian. Dia semakin sulit diajak bicara. Rasanya seperti ada tembok yang memisahkan kita sekarang. Mungkin dia cuma lagi di masa-masa sulit, Bu. Remaja memang suka begitu. Kita kasih dia waktu. Tapi saya takut dia merasa sendirian. Dian dulu selalu cerita apa saja ke saya. Sekarang dia bahkan jarang mau makan bareng. Apa mungkin saya terlalu keras padanya? Kamu gak salah, Bu. Dia cuma butuh waktu untuk menemukan jalannya sendiri. Kita hanya perlu sabar dan tetap ada untuknya. Tapi saya takut terlambat, Pak. Saya takut kehilangan hubungan kami yang dulu. Ada rasa yang tak pernah hilang di hati orang tua.
kekhawatiran, cinta, dan pengorbanan. Meski sering tak terlihat, mereka tetap ada, menunggu untuk dipahami. Namun, kadang-kadang anak-anak tak sadar betapa besar cinta yang diberikan hingga mereka hampir kehilangannya. Adegan 4, kamar Dian di pagi hari. Dian sedang berdandan, bersiap untuk pergi sekolah. Ibu mengetuk pintu kamar dengan lembut, kemudian masuk. Dian, kamu siap berangkat sekolah? Ibu tadi sudah siapin sarapan. Gak lapar Bu, aku udah terlambat. Tapi kamu belum makan dari semalam. Gak baik kalau perut kosong, nak. Bu, aku gak lapar. Kenapa sih harus selalu mengontrol semua yang aku lakuin? Aku bisa urus diri sendiri. Ibu cuma ingin kamu sehat, nak. Maaf kalau ibu terlalu cerewet. Aku cuma butuh ruang, Bu. Bisa nggak sekali-sekali aku nggak dikontrol terus? Baik, ibu mengerti. Ibu gak mau memaksa apa-apa. Tapi ingat, kalau ibu selalu ada buat kamu. Dian hanya diam dan berlalu pergi. Ibu menatap kepergian Dian dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Betapa sering cinta diabaikan dan dianggap sebagai gangguan. Dian dalam usahanya mencari kebebasan tanpa sadar melukai hati yang paling mencintainya. Adegan 5, sekolah siang hari. Dian dan teman-temannya duduk di kantin berbicara santai. Dian terlihat lebih tenang, tetapi masih memikirkan masalah di rumah. Kamu masih mikirin soal di rumah? Iya, tapi aku nggak tahu gimana ngomongnya. Setiap kali ketemu ibu, aku cuma ngerasa dia selalu ngatur aku. Aku cuma pengen dibiarkan sendiri, Rin. Saya rasa lebih baik kamu mencoba menenangkan diri kamu dulu. Renungkan kembali semua hal yang sudah ibumu lakukan untukmu. Benar. Apakah selama ini kamu tidak merasakan betapa besar kasih sayang ibumu? Coba bayangkan, kalau ibumu benar-benar tidak mau memperhatikan dirimu lagi, apakah kamu tidak merasa bersedih? Mungkin ibumu juga ngerasa kehilangan kamu. Kamu kan anak satu-satunya. Bersyukurlah selagi kita masih memiliki orang tua yang senantiasa menasihati kita di saat kita kehilangan arah. Aku ngerti, tapi kamu sadar nggak? Mungkin mereka cuma takut kehilangan kamu. Mereka udah berkorban banyak buat kamu, Di. Iya, mungkin. Tapi aku nggak tahu gimana mengungkapkan kepada mereka apa yang aku rasakan. Orang tua adalah tempat terbaik kita berbagi masalah, karena mereka pasti mengarahkan kita ke jalan yang baik. Selama ini saya mengenal ibumu adalah orang yang lembut. Saya merasa hidupmu penuh berkah dikelilingi keluarga yang hangat dan penuh cinta kasih. Setiap hari, kamu mempunyai tempat yang nyaman untuk pulang. Jika kita mengharapkan sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, maka kita harus senantiasa memelihara kondisi hati yang penuh sukacita, dan pasti kita akan memperoleh berkah setiap harinya. Terima kasih sudah menjadi teman yang berbagi suka, duka, dan juga teman yang senantiasa memberikan hal yang positif untuk diriku. Saya sangat beruntung memiliki teman-teman seperti kalian. Di setiap langkah anak-anak ada cinta orang tua yang tak pernah jauh. Namun cinta itu seringkali tak disadari hingga anak-anak merasa mereka bisa berdiri sendiri. Dian terjebak dalam kebimbangan antara keinginannya untuk bebas dan rasa bersalah terhadap orang tuanya. Adegan 6, rumah sakit beberapa hari kemudian.
Dian duduk di kursi rumah sakit, menangis. Ibu terbaring di ranjang, tidak sadarkan diri. Ayah berdiri di sampingnya. Dokter bilang kondisinya kritis. Dia terlalu lelah. Mungkin karena terlalu khawatir memikirkan kamu. Aku nggak tahu kalau ibu selama ini merasakan itu. Aku cuma pengen kebebasan, tapi aku malah menyakiti orang yang paling sayang sama aku. Ketika kehilangan mendekat, barulah kita menyadari betapa berartinya kehadiran yang selalu ada untuk kita. Dian terlambat menyadari bahwa ibunya adalah sumber kekuatannya selama ini. Adegan 7, kamar rumah sakit beberapa hari kemudian. Ibu terbangun lemah. Dian duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangannya. Bu, maafin Dian. Dian sayang sama ibu. Dian janji gak akan ngecewain ibu lagi. Ibu selalu tahu, Nak. Ibu selalu percaya kamu akan menyadari semuanya. Ibu sayang kamu selamanya. Cinta orang tua adalah cinta yang tak bersih. Meski terabaikan, meski terluka, cinta itu tetap ada, menunggu untuk kembali dipeluk. Adegan 8, ruang keluarga beberapa bulan kemudian. Dian duduk bersama ayah dan ibu. Mereka bercanda ringan. Dian kini lebih perhatian pada keluarganya. Bu, Pak, terima kasih sudah selalu ada buat Dian. Dian gak akan sia-siain kesempatan ini lagi. Master Jedian berkata, ada dua hal yang tidak bisa ditunda, yaitu berbakti kepada orang tua dan berbuat kebajikan. Kebahagiaan dalam keluarga diawali dari sikap berbakti kepada orang tua. Terhadap orang tua, hendaknya kita tahu akan budi luhur mereka, selalu menghargai dan berupaya untuk membalasnya. Berbakti kepada orang tua adalah akar dari segala kebajikan. Mari kita beri tepuk tangan